yang di karantina provinsi itu ada 130-an gitu. Kemudian di karantina mandiri ada 200 kan, 300 sisanya itu ada di rumah sakit. Tinggal dikurangin kan. Dikurangi. Gimana Kak untuk kapasitas rumah sakit, apakah Memang sudah mulai penuh ya, tapi kita distribusi rumah sakit kita atur. Sekarang sudah ada tim pengendali untuk di rumah sakit, sehingga yang berat-berat itu masuk di Sanglah. Jadi kita sekarang sudah manajemen bencana kita pakai. RSPTN juga kan. Ya, RSPTN dan Sanglah itu untuk yang berat-berat. Sedangkan yang ringan dan sedang itu ke rumah sakit lainnya. ada penambahan ruangan? Ada. Jadi RSPM kita tambahin 45 tempat tidur. Kemudian Siloam yang sebelumnya 30, kemarin nambah menjadi 40. Kemudian Sanglah nambah lagi 30 Flamboyan itu. 30 Tempat tambah tidur. 10 tambah 45. Nah, itu dia. Ada juga beberapa rumah sakit swasta membuka ruang. Enggak. Pak, ini kan beberapa hari terakhir ini melonjaknya cukup tinggi. Tinggi, sampai melonjak. ratusan. Nah, kalau Ya. sekarang pun walaupun sudah ditambah isolasi, antisipasinya nanti Tapi kan gimana? ada yang sembuh juga. Makanya kita kan juga yang di karantina mandiri, yang diisolasi di mandiri, kemudian yang di rumah sakit, kita juga atensi sehingga angka kesembuhan naik. Kemarin kan angka kesembuhan juga lumayan naik kan. Pak, maksudnya karantina mandiri itu maksudnya karantina di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Isolasi mandiri di rumah sendiri. Kan yang positif itu yang Diperbolehkan seperti itu. oh iya, regulasinya memang begitu. Jadi bagaimana? Jadi begini, yang positif itu kan tidak semuanya sakit. Ya kan? Kan positif. Ini juga kalau periksa jangan-jangan positif. Tapi belum tentu sakit. Nah, positif sehat lebih baik karantina mandiri. Karena kalau dibawa ke tempat karantina baru diambil saja dia sudah psikologisnya tertekan, ya kan. Nah, pengalaman kita selama ini yang sehat karantina mandiri tingkat kesembuhannya lebih cepat dan juga tingkat kesehatannya lebih baik. Perawatannya dia di rumah itu seperti apa? Ada Ya begini, pengawasan itu dirinya sendiri pasti akan menjaga dirinya, ya enggak? Kalau misalnya saya positif, saya pasti akan jaga diri saya supaya istri saya tidak kena, anak saya tidak kena, pasti kan? Kemudian yang kedua, istrinya, anaknya juga pasti akan menjauh. Ini kan bawa penyakit, ya kan? Jadi sebenarnya pengawasannya itu mereka sendiri menjaga dirinya sendiri. Nggak, Tidak ada treatment khusus, enggak cuma istilahnya Puskesmas juga mereka bisa komunikasi dengan puskesmas karena setiap yang positif kan sudah terdata. Puskesmasnya di mana? Mereka boleh komunikasi via WA. Karena ada, jangan lupa meskipun dia di rumah, tapi dia berkomunikasi dengan tenaga kesehatannya. Karena dia kan terdaftar. Kan dia diambil swabnya, terdaftar, nomor WA-nya ada di situ, ditanya sehat enggak. Kalau ada keluhan, lapor di situ. Ya. Pak, ada berapa yang menjalani karantina secara mandiri ini? Tadi udah disebut. ada 200-an lebih ya. Setiap hari berubah ya, setiap hari berubah ya, setiap hari berubah. Terus itu kalau misalnya untuk kesembuhannya dia berarti rutin harus Oh iya, kita Dia kan kontrol. lapor lagi, ya kan lapor kan. Pak, terkait yang meninggal dunia, Pak, tambahan meninggal dunia terus bertambah nih. Ya itu Itu dia. rata-rata di atas umur 55 Ya, tahun. itu dia. Ini yang harus kita Dan ada jaga komorbid. bersama-sama. Nah, Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Ya kan saya sudah beberapa kali mengatakan tadinya COVID ini menginfeksi orang-orang yang beraktivitas di luar rumah di jalanan. Sehingga yang kena relatif usia-usia muda di awal kan, PMI kan begitu. Di awal nih itu relatif muda, sehat, imunnya kuat. Sekarang COVID sudah sampai di rumah. Di rumah itu ada kakek, nenek, orang tua. Ketika ini kena, pertama dari sisi umur mereka sudah lanjut. Imunnya pasti nggak sekuat anak muda. Yang kedua, secara umum orang-orang ini juga kelompok berisiko. Ada komorbidnya lah. Entah ya jantung, entah ginjal, entah diabetes, entah paru kan begitu. Nah ini sekarang COVID sudah masuk ke kelompok ini. Ini kelompok yang rentan yang seharusnya kita jaga betul. Jadi kenapa dulu diarahkan supaya diam di rumah? Maksudnya itu supaya nggak keluar ngambil penyakit bawa ke rumah. Sekarang sudah mengenai itu. Tetapi kan tidak cukup penjelasan itu saja. Karena itu menjadi pembenar saja kan, bagi kami nggak cukup. Yang harus kami lakukan, apa pemerintah lakukan ketika sudah COVID mengenai orang tua, kan begitu. Makanya ini perawatan, tata laksana di rumah sakit harus semakin baik karena sudah menyasar kelompok-kelompok itu.